Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Mulyana, Sekretaris Yayasan At-Taubah. Kamu ya? Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancara Pak Mulyana perihal pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik Pak Mul, terima kasih atas waktunya Pak Mul. Ada beberapa pertanyaan ya Pak Mul ya. Saya hari ini mau belajar Pak Mul nih tentang bagaimana cara mengambil keputusan di yayasan yang Pak Mul pimpin sekarang. Silakan. Yang pertama Pak Mul, ketika Pak Mul menemukan suatu permasalahan di yayasan nih, bagaimana Pak Mul mengidentifikasi permasalahan tersebut? Apakah permasalahan tersebut termasuk ke dalam permasalahan yang sama-sama benar dua-duanya, atau permasalahan yang memang betul-betul salah? Ini berarti langkah yang ditempuh ya? Iya, mengidentifikasi dulu kasusnya gitu. Ya, pertama tentunya saya harus memahami dulu paradigma dari masalah itu sendiri. Apakah itu dari tumbuh dari rasa keadilan melawan kebenaran atau kasihan, kemudian apakah itu muncul dari individu dengan kelompok, karena mau tidak mau kan dalam suatu lembaga itu kan kumpulan dari beberapa orang yang masing-masing tentunya mempunyai pemikiran masing-masing. Itu kan mungkin saja muncul terjadinya perselisihan antara baik individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Kemudian saya juga dan kami maksudnya itu juga tentunya memikirkan ini bisa efeknya ya, bisa jangka pendek, apakah jangka panjang. Jadi kami pemetaan dulu dengan mencoba untuk mempelajari masuk ke wilayah mananya. Jadi mempelajari dulu permasalahannya ya. Kemudian yang kedua, kalau menemukan suatu permasalahan yang sama-sama benar nih di sebuah yayasan tersebut, yayasan TK ya Pak Mul ya, yayasan TK yang sama-sama benar kepentingannya. Bagaimana Pak Mul mengambil keputusannya Pak Mul? Kalau di kami tetap pertama mengutamakan dulu kolaborasi ya, kolaborasi di sini karena kami ada beberapa pengurus, jadi kami bermusyawarah untuk meluluskan masalah tersebut, mempelajari permasalahannya, memetakan, mulai dari apakah permasalahan tersebut memang betul-betul sangat urgen atau tidak, artinya butuh tindakan secepatnya penyelesaiannya atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah kami mempelajari kenapa permasalahan itu bisa muncul, artinya kami mempelajari fakta yang terjadinya juga. Kemudian berikutnya adalah kami mempelajari juga, memetakan juga ini kira-kira siapa saja nih yang terlibat dalam masalah ini. Apakah ini memang hanya individu saja, apakah ini melibatkan kelompok atau yang lebih besar lagi berikutnya. Kemudian yang berikutnya setelah terjadi pemetaan, kami identifikasi nih masalahnya tuh apa nih bentuknya gitu kan. Kemudian kami kaitkan kembali dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, apakah ini sekiranya bisa diselesaikan dengan kesepakatan atau musyawarah. Apakah misalnya ini misalnya si A ingin begini, si B inginnya begini, kita cenderung yang mana, kita musyawarahkan, kita kembalikan kepada efeknya juga, jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian kita mau berlandaskan apakah tetap peraturan dari kitanya ataukah kembali kepada rasa kemanusiaan, tergantung dari jenis permasalahannya. Kalau misalnya ini misalnya kasusnya ini ternyata kita membutuhkan semacam jalan keluar yang lebih menekankan pada rasa kasihan atau kemanusiaan, ya kami musyawarahkan. Kalau memang itu yang dirasa adil atau baik, ya kami ambil tindakan itu. Kemudian jikalau misalnya keputusan atau kasus permasalahannya bertentangan, dalam artian lebih condong ke yang peraturan misalnya,
kan mau tidak mau kita harus tetap berpedoman pada aturan. Seperti itu. Kalau misalnya kita meloloskan yang ini, ternyata kita melanggar aturan, itu kan dampak jangka panjangnya khawatir membawa presiden buruk kepada lembaga. Itu biasanya kita bersifat kolaborasi untuk memecahkan masalah. Tapi dengan langkah-langkah yang pertama tadi, apa namanya, pemetaan lah. Ya. Yang jelas pemetaan, kemudian kolaborasi berarti sama yang lain, Pak Mul. Nah, kemudian pernah nggak sih Pak Mul menemukan tantangan dalam mengambil keputusan kayak gitu? Ada masalah kemudian. Namanya tantangan pasti selalu ada, ya pasti gitu ya. Permasalahan juga pasti ada dalam kehidupan, apalagi dalam lembaga yang melibatkan banyak orang. Pernah mengalami seperti itu. Tindakannya gimana ketika menemukan tantangan seperti itu, Pak? Ya itu tadi, kami identifikasi dulu dari permasalahan itu, kemudian dalam menyelesaikan tantangan itu kembali lagi kami kolaborasi. Kami mintai saran, pendapat, gagasan dari beberapa orang yang terlibat, gitu kan, di dalamnya. Kami butuh pemikiran dari orang banyak, karena biasanya dengan pemikiran dari orang banyak akan lahir gagasan-gagasan yang kadang di luar pemikiran satu orang saja, gitu loh. Nanti dari situ kita saring mana diambil kesepakatannya. Tapi dalam mengambil kesepakatan juga kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang lain pasti. Misalnya dalam memberikan si A, misalnya memberikan gagasan, dalam memberikan keputusan itu apakah membawa kepentingan yang lain atau tidak. Gitu. Kemudian dari semua yang ada itu kita pilah kembali, kita ambil kesepakatan mana yang kira-kira memang pas untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Begitu. Jadi banyak faktor ya. Banyak. Kemudian kalau menemukan permasalahan nih yang sama-sama berimbang, biasanya tuh langsung diputuskan hasilnya satu hari atau kira-kira butuh waktu lama untuk diskusi dulu gitu dengan yang lain. Kami mencoba untuk tidak gegabah dalam menyelesaikan permasalahan atau tantangan. Butuh pemikiran, butuh perencanaan, gitu kan. Yayasan itu tadi, ini kan bersifat kolaborasi karena namanya juga yayasan atau lembaga. Gitu. Jadi biasanya tidak langsung jebrek saat itu selesai, tidak. Tapi kalau prosedurnya ya, masuk dulu ke dalam lingkup kami, kemudian kami godok, kemudian kami tentukan jadwal semacam briefing atau rapat kecil tentang masalah tersebut. Nah, Pak Mul, ini mau bertanya, ada kasus nih misalkan nih di lembaga yang Pak Mul pimpin atau TK yang Pak Mul pimpin, dengan dana yang terbatas misalkan ada dua kepentingan. Yang pertama kepentingan untuk melakukan pelatihan kepada guru-guru TK nih untuk agar pembelajarannya juga berjalan baik pada siswanya. Yang kedua, misalkan TK-nya ini nggak punya alat-alat permainan nih, harus dibeli juga. Nah, dari dana yang sedikit itu kemudian ada dua kepentingan. Yang pertama untuk meningkatkan kompetensi gurunya, yang satu untuk memfasilitasi belajar siswanya. Nah, kira-kira menurut kamu mana yang harus diambil duluan? Kalau dilihat dari permasalahan itu, dua-duanya benar ya. Iya, dua-duanya. Cuma kalau kami berbasis pada jangka pendek dan jangka panjangnya, gitu kan. Misalnya gini, tadi kan pelatihan guru ya, untuk meningkatkan apa namanya pembelajaran, kompetensi gurunya tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan untuk membeli permainan. Kalau kami ini langsung misalnya saya ngambil keputusan, iya, betul. Saya akan cenderung untuk memikirkan jangka panjangnya. Saya mengambil yang mengutamakan yang peningkatan kompetensi guru tersebut. Dengan alasan kalau kompetensi guru tersebut meningkat, otomatis guru akan menjadi lebih kreatif, sehingga dia tidak akan terpaku pada tantangan hanya untuk masalah alat pembelajaran. Dia akan bisa berpikir kreatif bagaimana menyelesaikan kebutuhan untuk alat permainan anak-anak tersebut. Gitu. Berarti memikirkan jangka panjang berarti jangka panjang. Oke, kemudian ada nggak sih faktor-faktor yang mempermudah yayasan selama ini dalam mengambil keputusan? Karena tadi yang pertama kan berkolaborasi ya Pak Mul, yang lain, adu pikiran, ada argumen dan sebagainya. Kemudian selain itu ada faktor lain nggak yang mempermudah mengambil keputusan dalam yayasan? Faktor lain ya, selain kolaborasi tadi ya. Selain kolaborasi tadi. Ya apa ya? Karena kami berangkat dari satu frekuensi yang sama dalam bentuk yayasan tersebut, artinya kita satu visi nih. Visinya sama ya? Iya, jadi kan setidaknya pemikiran kita juga goalnya itu kan
bersama gitu. Jadi kalau ada suatu tantangan yang butuh penyelesaian, kalau kita ingatkan kembali dengan visi kita yang kita satu frekuensi itu, biasanya itu yang mempermudah kita karena kita punya satu pemikiran. Jadi memang sudah berangkat dari orang-orang yang Betul. pikirannya sama ya, visinya sama. Itu yang sangat mudah kami. Kemudian selama memimpin yayasan nih kamu, pembelajaran apa yang kamu dapatkan dari yayasan ini? Banyak sih pasti gitu ya, banyak sekali. Pertama, saya tentunya yang paling utama adalah belajar bagaimana sih cara berkolaborasi yang baik. Pertama itu yang sangat vital sekali. Kemudian bagaimana saya melakukan cara pendekatan dalam artian pendekatan yang apa namanya, berbasis kemanusiaan, yang kesetaraan gitu kan. Karena saya berprinsip dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau melakukan suatu percakapan tidak mau terjadinya perbedaan posisi. Misalnya siapa yang di atas, siapa yang di bawah, saya mau. Saya pribadi ya, saya ingin berbasis kesetaraan, misalnya dalam hal misalnya si A, beliau tuh butuh ada permasalahan, butuh saran dari kami atau dari saya. Nah, kita melakukan pendekatan secara andragogi lah gitu. Jadi belajar ke orang dewasa gitu. Jadi pendekatannya tuh kita betul-betul bukan dalam artian pure satu arah, tidak, tapi dari dua arah dengan maksud ya kita juga menggali apa yang dia inginkan, apa yang dia bisa lakukan untuk masalah itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya ini apa namanya, yang berikutnya yang saya dapat juga adalah saya ini harus bisa memposisikan diri ya, dalam baik itu dalam permasalahan yang ada atau kata yang ada, kemudian posisikan diri dalam lembaga itu sesuai dengan job desk-nya gitu kan, dan yang lainnya sih. Jadi banyak pembelajaran, Banyak sekali. Karena kan namanya lembaga itu kan isinya kan manusia yang tentunya mereka, kita maklumi mereka pribadi yang unik, punya karakter dan potensi masing-masing. Nah, kalau kita di situ tidak mengambil pembelajaran dari situ, ya artinya kita hanya mengutamakan ego sendiri, ya berarti tidak akan bagus hasilnya. Jadi pembelajarannya banyak ya, terutama untuk diri pribadi ya kamu ya. Iya. Secara tidak langsung juga berarti meningkatkan ini ya, kompetensi diri sendiri. Oh, ya. jelas sekali. Upgrade lagi. Mengupgrade Iya. gitu. Kan kadang apa yang kita terima secara teoretik berbeda dengan di lapangan. Nah, itu adalah belajar sesungguhnya dari diri sendiri. Banyak sekali pembelajaran. Baik, terima kasih kamu ya atas waktunya ya. Sudah belajar banyak hal nih mengenai yayasan At-Taubah yang kamu pimpin dan rekan-rekan mungkin ya tentunya. Oke. Semoga apa yang sudah diwawancarakan ini kamu, saya dapat mengambil pembelajaran dari kamu, bagaimana cara prinsip mengambil keputusan, pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.